Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah terbesar pada jasad seorang insan tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka dalam bentuk yang sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di salah satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walaqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami telah menciptakan umat manusia fi ahsani taqwim, pada bentuk yang paling sempurna. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk yang sempurna ya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka ni'matul lisan. Di salah satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami berikan, telah kami ciptakan bagi umat manusia tersebut ainain, dua mata, walisana wa syafatain, dan juga kami berikan kepada mereka, kami anugerahkan kepada umat manusia ainain, walisana wa syafatain, kami anugerahkan kepada mereka dua mata dan dua lisan atau dua bibir, yaitu lisan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ni'matul lisan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya ini tadi terkadang membawa kepada hamba tersebut mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun terkadang lisan tersebut juga sebaliknya membawa petaka bagi hamba tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada seorang hamba yang bisa menjamin keselamatan lisannya dia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan jaminan berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina farjaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah.
Kata Rasulullah SAW, man yadman li, barang siapa yang bisa menjaminkan untukku ma baina lihyaihi, sesuatu yang berada di antara kedua tulang rahangnya, yaitu lisan, wa ma baina fakhidhaihi, dan juga barang siapa yang mampu menjaminkan untukku sesuatu yang berada di antara kedua pahanya. Maaf adalah kemaluan seseorang. Adman laul jannah, kata Rasulullah SAW, aku akan jaminkan untuk dia, berikan jaminan surga bagi dia. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan, bagi seorang hamba yang bisa menjaminkan lisannya dia untuk tidak berkata melainkan al-haq, untuk tidak berucap kecuali dengan kebenaran, maka akan dijaminkan oleh Rasulullah SAW surga. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadidan, maka hendaklah kalian setelah menjalankan ketakwaan kepada Allah, dan di antara bentuk ketakwaan kepada Allah, wa qulu qawlan sadidan, ucapkanlah oleh kalian ucapan yang lurus. Bagaimana ucapan yang lurus? Dinyatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, la wijaja fihi wala inhiraf. Tidak ada kebengkokan, tidak ada penyimpangan dalam ucapan tersebut. Tidak ada kebohongan, tidak ada kedustaan, tidak ada kezaliman pada lisan dan perkataan dia. Bagi seseorang yang bisa menjalankan lisannya seperti ini, maka Rasulullah SAW menjamin dengan jaminan surga tadi. Sangat wajar kalau Rasulullah SAW memberikan jaminan dengan jaminan surga bagi orang yang bisa menjaga lisannya, dikarenakan Allah SWT menyebutkan dalam ayat tersebut, yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini dampak positif kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Bagi seseorang yang bisa menjaga lisannya dia dari perkataan-perkataan yang membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW pernah mengatakan, innal abda la yatakallam bil kalima min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Kata Rasul, ada seorang hamba yang dia mengucapkan suatu ucapan, dia tidak peduli dengan ucapannya ini tadi, namun ternyata ucapan tersebut adalah ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dampaknya? Ucapan yang sepele, yang dia tidak terlalu peduli dengan ucapan ini tadi, namun tatkala ucapan tersebut adalah ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, yarfa'ullahu biha darajat, maka melalui ucapan yang diucapkan sama dia tadi, Allah angkat derajatnya di dunia, Allah angkat derajatnya di akhirat. Namun juga sebaliknya Rasulullah SAW menyebutkan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah, ada di sana seorang hamba yang berucap dengan suatu ucapan min sakhatillah, ucapan yang mengandung kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, la yulqi laha balan, dia pun tidak peduli, menganggap sepele ucapan tersebut. Namun apa dampaknya, kata Rasulullah SAW, yahwi biha fi jahannam,
dia pun tersungkur, terlempar ke dalam neraka jahanam dengan sebab ucapan tadi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan lisan, perkataan adalah sesuatu yang sangat penting untuk dijaga oleh seorang muslim. Ketika sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan kebaikan, tentang amalan-amalan keburukan, Rasul mengatakan kepada Mu'adz agar menjaga lisan. Kuffa 'alaika hadza. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jaga lisanmu kalau engkau ingin selamat terjauhkan dari neraka. Ketika Mu'adz bin Jabal bertanya, bagaimana tunjukkan suatu amalan yang bisa menjauhkan dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Rasul membimbing kepada Mu'adz, kuffa 'alaika hadza, fa asyara ila lisanihi. Rasul mengatakan, jaga lisanmu ini wahai Mu'adz. Spontan sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, beliau langsung bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah seseorang bisa dimasukkan ke dalam neraka dengan sebab lisannya tadi? Masa cuma dengan perkataan, dengan lisan bisa masuk ke dalam neraka? Sampai-sampai Rasul ketika mendengar pertanyaan Mu'adz tadi, Rasul mengatakan, "Tsakilatka ummuka ya Mu'adz." Ibumu kehilangan engkau wahai Mu'adz. Hal yakubun nas ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah umat manusia diseret, ditelungkupkan di atas wajah-wajah mereka, di atas hidung-hidung mereka ke dalam neraka dengan sebab hasil panen dari lisan mereka sendiri? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada seseorang yang amalannya banyak, namun dikarenakan tidak dia menjaga lisan dari berkata, dari merusak kehormatan kaum muslimin, kehormatan saudaranya sesama muslim, orang tuanya dia, suaminya dia, anak buahnya dia, atasannya dia, ucapan lisan tadi mengantarkan dia ke dalam surga. Ingatkah kita ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atadrun manil muflis? Tahukah kalian siapa orang-orang yang merugi? Para sahabat ketika itu menjawab, yang namanya orang yang merugi, ya Rasulullah, man la mala lahu wala mata'. Orang yang merugi adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya modal, tidak punya uang. Ini namanya orang yang merugi. Namun bagaimana kata Rasulullah SAW orang yang merugi secara hakiki? Rasul menyebutkan, man ya'ti yaumal qiyamah bis salati waz zakati was siyam. Orang yang nanti datang di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala salat, puasa, pahala zakat, puasa dan yang lainnya. Namun syatama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza. Namun ketika di dunia dia suka mencaci si A, memukul si A, kemudian dia suka makan harta si B, menzalimi umat manusia diantaranya dengan ucapan. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan gambarannya, fatukhad hasanatuhu ila sahibi. Lalu kebaikan-kebaikan dia tadi diambil, diserahkan kepada orang yang dizalimi, yang dibicarakan sama dia tadi. Thumma turiha finnar. Kemudian dilemparkan ke dalam neraka dia, kalau apabila kebaikannya sudah tidak dimiliki lagi oleh dia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk bahaya lisan yang sering terlalaikan bagi kita semua,
baik laki-laki, baik perempuan, dimanapun dan kapanpun. Na'udzubillah, yaitu bahaya al-ghibah. Ghibah, suka ngomongin orang. Ghibah ini tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Tepatnya dalam surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan." Janganlah sebagian kalian kaum muslimin menggibahi, ngomongi sebagian kalian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang di antara kalian suka untuk makan daging saudaranya dalam keadaan sudah menjadi bangkai, padahal kalian tidak menyukainya? Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Terus apa yang dimaksud dengan ghibah para jamaah kaum muslimin? Bagaimana bentuk ghibah? Pernah ditanyakan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ghibah. Lalu Rasul menjawab, ghibah itu adalah zikruka akhaka fima yakrah. Engkau menyebut-nyebut aib saudaramu sesama muslim pada perkara yang tidak dia sukai. Disebut-sebut. Itu si fulan, si A. Itu kalau di tempat kerja itu pemalas sekali, ngantukkan dia. Itu kalau si B itu kalau makan rakus sekali. Itu, Bu, suami saya itu begini, Bu. Dia begini-begini, ngomongin suaminya, ngomongin mertua, ngomongin orang tua, saudara, bos, anak buah, sampai presiden sekalian diomongkan. Aib-aib pribadinya. Kalau bahasa kitanya ngerumping, gosip. Lalu sahabat tadi ketika disebutkan oleh Rasul yang namanya ghibah tadi, gosipi saudaramu sesama muslim, ngomongi orang sesama muslim ini umum. Bisa jadi mertua kita. Berapa banyak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sadar ataupun tidak, di antara kita banyak yang membicarakan suami kita di hadapan teman kantor. Di antara kita ada yang membicarakan mertua kita, ibu mertua kita, bapak mertua kita. Di belakangnya dia, iparnya kita. Lihat Rasulullah SAW menyebutkan yang namanya ghibah, engkau suka ngomongi saudaramu sesama muslim di belakang dia. Lalu para sahabat bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah, bagaimana seandainya apa yang aku ucapkan tadi, yang kuomongkan tadi, memang ada pada orang yang kuomongkan. Saya ngomongi bos kita ini cerewet di hadapan sesama karyawan, ngomongi bosnya, ngomongi manajernya, ngomongi direktur. Dasar pelit direktur ini. Dasar pelit, ngomongi di ngerumpi di tempat kerja. Atau ngomongi suami temannya, ngomongi kawan yang tidak masuk kantor tadi. Apa dampaknya? Bagaimana kalau seandainya memang betul-betul ada? Rasul menyatakan, in kana fihi ma taqul faqad irtabdah. Kalau memang ada apa yang kau ucapkan tadi pada orang yang kau bicarakan, faqad irtabdah, kata Rasul, engkau telah melakukan ghibah. Wa illam yakun fihi ma taqul, kalau seandainya tidak ada pada dia apa yang diomongi dia tadi, Rasul SAW menyatakan, faqad bahatta, engkau telah dusta atas nama dia, yang namanya engkau memfitnah dia, berbohong, gosipin dia tadi. Dua-duanya pahit. Yang pertama ghibah,
Kalau memang ada yang kita omongin tadi, kawan kita sendiri yang kita bicarakan, kalau memang ada pada dia aib ini tadi, berarti kita menggibai dia. Kalau seandainya tidak ada pada dia, kita gosip-gosipkan, berarti kita dusta atas nama dia. Semuanya adalah kebohongan, semuanya dosa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyebutkan yang namanya kehormatan sesama muslim adalah lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul berkhutbah pada Hajjatul Wada disaksikan ribuan para sahabat, Rasul menyatakan inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Ala hal ballagtu qalu syahidna. Rasul mengatakan di hadapan seluruh para sahabat pada saat haji, bukan 1-2 orang tapi ribuan sahabat. Rasul mengatakan inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian kaum muslimin, wa amwalakum, harta-harta kalian kaum muslimin, wa aradakum, serta kehormatan kalian kaum muslimin, alaikum haram, adalah sesuatu yang haram, ka hurmati yaumikum hadha, sebagaimana haramnya hari ini, yaitu hari Nahar 10 Dzulhijjah. Wa fi syahrikum hadza, sebagaimana haramnya bulan ini yaitu bulan Dzulhijjah. Wa fi baladikum hadza, dan juga sebagaimana haramnya negeri ini yaitu tanah Mekah, tanah haram pada saat itu. Rasul mengatakan ala hal ballagtu, bukankah aku telah menyampaikan semuanya? Para sahabat mengatakan bala, iya ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahaya ghibah, terkadang sesuatu yang dianggap sepele di kalangan kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi larangan dalam surah Al-Hujurat, diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang yang suka membicarakan saudaranya sesama muslim bagaikan seseorang yang makan bangkai saudaranya. Bisa bayangkan, apakah kita mau makan bangkai, daging yang sudah mati, hewan tidak disembelih, busuk, bangkai digigit sama dia dimakan, itu tidak akan mau. Namun menunjukkan kejinya perbuatan ini tadi, Rasulullah SAW mengharamkan dan melarang. Allah Subhanahu wa taala juga melarang dikarenakan buruknya tindakan tersebut. Berbeda dengan seseorang ngomongi orang di hadapan dia. Terkadang langsung orang tersebut bisa marah, namun kalau di belakang enak, empuk rasanya, berjam-jam tak terasa. Kalau yang dibicarakan tadi tatkala tidak ada di hadapan dia, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, pernah mengucapkan suatu ucapan di hadapan Rasulullah SAW yang membuat Rasul SAW ketika itu marah. Coba kita perhatikan baik-baik bagaimana yang diomongkan Aisyah pada waktu itu. Aisyah mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, hasbuka min safiyati kada min safiyata kada wa kada. Ya Rasulullah, cukuplah bagimu kekurangan Sofia itu kada wa kada, ta'anil qasirah. Cukuplah bagimu Sofia itu, dia itu pendek. Bahasa kitanya, masa mau Rasul sama madu yang seperti itu? Maduku tadi pendek badannya, cuman ngomong pendek, qasirah. Emang pada saat itu badan Sofia itu pendek. Yang ngomong ini tadi siapa? Madunya. Di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sontak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aisyah,
Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Rasulullah SAW menyatakan, wahai Aisyah, sungguh engkau telah mengucapkan suatu ucapan yang kalau ucapan ini tadi dilebur, dicampur dengan air laut, niscaya akan mencemari air lautan. Saya kira sebanyak-banyak sampah comberan di kota Palembang ini, semuanya dibuang ke laut, mungkin tidak mencemari air laut sampai total. Namun Rasul menggambarkan ucapan ini tadi, ya, kalau dicampur dengan air laut tercemar. Bayangkan luasnya samudera yang ada di muka bumi ini tadi. Ini menunjukkan apa? Ungkapan, kinaya, kiasan, menunjukkan besarnya dampak buruk ucapan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap seorang muslim, muslimah berupaya untuk menjaga lisan. Rasul alaihi salatu wasalam, beliau ketika Mi'raj, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik riwayat Abu Dawud, ketika Rasul Mi'raj, beliau menyatakan, lamma urijabi, tatkala aku diangkat, dinaikkan ke atas langit, marartu biqaumin lahum azfarun min nuhas yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum. Aku melewati suatu kaum yang tangan-tangan, kuku-kuku mereka terbuat dari tembaga. Mereka mencakar badan mereka, dada-dada dan wajah-wajah mereka sendiri. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Apa kata Jibril? Haula alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka ya Muhammad adalah orang-orang yang dulu suka makan bangkai umat manusia, suka gibah, suka ngomongin orang, gosipin orang. Wa yaqa'una fi a'radihim, dan mereka adalah orang-orang yang suka mencela, menjatuhkan kehormatan sesama muslim. Bahaya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga lisan kita. Jaga lisan kita terhadap saudara kita, suami kita. Berapa banyak terjadi perceraian dikarenakan seorang istri tidak menjaga lisan terhadap suami. Berapa banyak terjadi keributan antara atasan dan bawahan dikarenakan tidak menjaga lisan. Bahkan bisa terjadi tawuran antara kampung A dan kampung B. Semuanya berawal dengan lisan. Menunjukkan lisan berbahaya. Maka seorang muslim harus berupaya betul-betul menjaga lisannya dia. Jangan sampai lisannya dia tadi menyebabkan madarat bagi dia di dunia, dan juga menyebabkan madarat bagi dia di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seorang muslim betul-betul menjaga lisan. Jangan suka membicarakan saudara dia sesama muslim. Mereka para ulama di zaman dahulu pernah mengatakan seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, alaikum bi dzikrillah fa innahu shifa wa iyyakum dzikran nas fa innahu daun. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ini para medis berupaya untuk mencari obat, menghindari penyakit. Saya yakin semua tenaga-tenaga medis untuk berupaya menghindar dari yang namanya penyakit. Lihat di antara penyakit yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan, alaikum bi dzikrillah. Wajib bagi kalian untuk banyak berzikir kepada Allah. Fa innahu syifa. Dikarenakan berzikir kepada Allah adalah obat. Obat bagi diri kita. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada Al-Quran tersebut terdapat obat bagi umat manusia. Obat ada pada Al-Quran. Zikir dengan baca Al-Quran. Ada waktu luang, jangan gosip, jangan membicarakan atasan, jangan membicarakan teman kerja, jangan membicarakan suami, jangan membicarakan mertua. Tapi berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyakum
Wa dzikron nas, waspada kalian, kata Umar, dari suka nyebut-nyebut, ngomongi orang, ngomongi umat manusia. Hentikan. Ngomongi pemerintah, ngomongi gubernur, ngomongi presiden, tidak ada manfaat. Mendingan kita berzikir, menyebut kalamullah, baca Al-Quran, apa yang bisa kita baca, kita berzikir, astagfirullahaladzim, subhanallah. Ucapan yang ringan yang dikatakan oleh Rasul SAW, subhanallah wa bihamdihi. Ucapan yang ringan yang Rasul menyatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lirrahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua ucapan, dua kalimat yang ringan di lisan, dicintai oleh Allah, berat di timbangan pada hari kiamat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan, namun terkadang kita ganti dengan cara kita gosipin orang lain. Penyakit para jamaah. Kita semua para tenaga medis berupaya untuk menghindar dari penyakit. Sebagaimana kita berupaya untuk menghindar dari wabah corona ini tadi, dari virus, kita cuci tangan, kita pakai masker, dan kita jaga jarak. Namun kita juga berupaya untuk menjaga diri dari neraka Allah Subhanahu wa taala dengan sebab lisan. Bahkan dulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah suatu hari menarik lisan beliau, lidah beliau ditarik-tarik sama Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Umar berkata kepada Abu Bakar, "Mah, kenapa engkau Abu Bakar? Kenapa engkau? Kenapa engkau sampai menarik lisanmu? Ghafarallahu laka, semoga Allah mengampunimu." Apa jawabnya Abu Bakar As-Siddiq? "Hada, lisanku inilah auradani al-mawarid." Lisan ini bisa mengantarkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara yang sepele. Sangat wajar kalau Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya kebanyakan orang diseret ke dalam neraka itu semua dengan sebab ulah lisan mereka sendiri, yang namanya ghibah. Dan masih banyak lagi bahaya lisan. Ada yang namanya adu domba. Ya, adu domba, suka nebar omongan ke si A, omongan begini, ke si B, omongan begini. Sekian banyak dampak negatif lisan tadi. Kalau tidak dijaga, maka nikmat lisan, berupaya seorang muslim untuk bisa menjaganya. Jangan bicara kalau tidak penting. Rasulullah SAW menyatakan, "Man kana yu'minu billahi falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia mengaku beriman kepada Allah, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Kalau tidak mampu mengucapkan yang baik, minimal diam. Jangan menzalimi orang lain. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sangat penting kita fahami baik-baik. Kehormatan sesama muslim terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita rusak dengan lisannya kita. Baik dia suami kita, baik dia teman kita, dia mertua kita, iparnya kita, atau rekan-rekan kita di kantor, dia muslim, punya kehormatan yang harus kita jaga. Jangan kita zalimi sekalipun. Ingat Rasulullah SAW menyatakan, "Man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdin aw syai'in falyatahallal minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya sesama muslim, baik berupa kehormatan dia yang dia rusak, dia jatuhkan nama baiknya, dia omongi, atau sesuatu yang lain, kata Rasulullah SAW, falyatahallal minhu al-yawma, maka hendaklah dia berupaya untuk meminta halal, minta maaf pada hari ini, kata Rasul. Kenapa? Qabla alla yakuna dinarun wala dirham,
Sebelum datang nanti hari yang tidak bisa dibayar lagi dengan duit dan dirham. Tidak bisa dibayar di transfer. Tidak bisa melalui mobil banking lagi. Tapi bagaimana bayarnya? Kata Rasulullah SAW, faman kana lahu hasana fatukhad hasanatuhu ila sahibihi. Siapa yang punya kebaikan, punya pahala, maka pahalanya diambil, diserahkan kepada orang yang dia bicarakan tadi, yang dia zalimi ketika di dunia. Wa illam yakun lahu hasanah. Kata Rasul, kalau seandainya dia tidak punya kebaikan, tidak punya pahala, fatukhad sayyi'atu sahibihi biqadri mazlamatihi. Maka keburukan dosa-dosa saudaranya sesama muslim tadi diambil, diserahkan kepada dia sesuai dengan kadar kezaliman dia tadi. Namun kalau habis, apa dampaknya? Wa infaniyat, kata Rasul, ulqiya finnar. Kalau habis kebaikan tadi, dosa yang numpuk, ulqiya finnar, dia pun dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab.